Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Segala puji hanyalah milik Allah, salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Allahumma shalli alaihi. Bertemu lagi kita dalam segmen barometer dan insya Allah ini akan tayang di MNF TV, YouTube Berpejuang, Mimbar Tube, Anti Oligarki, dan YouTube-YouTube yang lain. Dalam tema Ramadan kita hari ini, menanggapi apa yang terjadi kurang lebih 3 atau 4 hari yang lalu dari pernyataan seorang anggota DPR RI Komisi 3, yaitu Pak Bambang Pacul, yang seperti yang kita saksikan sudah viral beberapa hari yang lalu, tapi menurut saya ini perlu kita terus kawal supaya apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Pacul ini benar-benar menjadi perhatian publik. Karena menarik untuk kita soroti, kenapa? Karena ini soal DPR RI yang merupakan representasi dari rakyat, namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat. Namun kata-kata yang disampaikan oleh Pak Bambang Pacul ini tentu menyakiti rakyat Indonesia kebanyakan. Bahkan ada satu berita yang menyatakan dikutip dari kompas.com dengan judul pernyataan Bambang Pacul dinilai sebagai tanda keputusan DPR bergantung pada modal dan elit partai. Nah, ini seperti yang kita saksikan ya, kalau di video ini bagaimana Pak Mahfud MD meminta Pak Bambang Pacul untuk kemudian mengesahkan RUU soal perampasan aset. Tapi jawaban dari Pak Bambang Pacul malah di luar dugaan, yaitu RUU itu bisa disahkan kalau ada keputusan dari ibu. Dia tidak menyebutkan ibu siapa, tapi kuat dugaan ibu yang dimaksud adalah pimpinan partai. Nah, untuk itu sudah hadir di tengah-tengah kita dua pembicara. Yang pertama adalah Ustadz Irwan Syaifullah, aktivis pergerakan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Irwan Syaifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua ada Kiai Yusuf Sin, salah satu tokoh muda kita dan berketurunan Chinese ya. Alhamdulillah, Masya Luar biasa. Ini Allah. jadi internasional nih insya Allah. Mudah-mudahan ini kita ketemu di surga ini sama Kiai Yusuf. Amin, 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 amin. amin, 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 amin. Beda, Jazakallah ya Karim. berbeda kulit. Alhamdulillah sehat, namun sehat. Ya, Bagaimana kabarnya, Bung Arif? Baik, Alhamdulillah. Ustaz Irwan. Sehat, sehat. Ya, Sehat, Alhamdulillah. Insya Allah. jadi menanggapi pernyataan Pak Bambang Pacul yang kurang lebih isinya adalah dia bisa memutuskan ketika ada perintah dari atasan. Artinya di sini kalau kita lihat kan namanya Dewan Perwakilan Rakyat harusnya nurutnya itu kepada rakyat. Tapi kalau yang kita lihat kacamata di sini berarti dia nurutnya bukan pada rakyat tapi pada pimpinan partai tertentu. Nah, menanggapi hal ini mungkin saya minta pernyataan tanggapan pertama dari Ustadz Irwan Syaifullah. Betul, Ustadz Irwan Syaifullah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, Alhamdulillah, hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir, la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kepada pemirsa Barometer Forum, baik ini di MNF TV maupun di Mimbar Tube maupun di Anti Oligarki Channel ataupun di YouTuber Pejuang dan juga di televisi-televisi media sosial yang lain ya. Jadi Bung Arif ini kita saksikan ya. Jadi drama yang sangat dahsyat ini ya. Sebuah drama yang sangat dahsyat, lebih dahsyat dibanding film-film Bollywood yang paling
apa namanya yang paling viral ataupun yang paling hot ya di tahun-tahun ini, Bung. Ya, ini adalah drama skandal 340 triliun ya Bambang Pacul. Nah, gitu ya. Jadi ini apa yang telah disampaikan oleh Bambang Pacul ini mengkonfirmasi ya secara pasti bahwa selama ini DPR tidak bertanggung jawab kepada rakyat, tapi bertanggung jawab kepada ketua partai, bertanggung jawab kepada oligarki, bertanggung jawab kepada kepentingan kelompoknya saja. Bahkan bertanggung jawab hanya kepada keluarganya saja. Tidak ada untuk rakyat. Itu, Bung Arif, sama sekali tidak ada. Ya, paling tidak ada dua yang kita highlight di situ. Ya, Bung Arif ya. Memang Bambang Pacul akhirnya menjadi sorotan. Ya, kuat sekali di dalam drama tersebut ya. Tapi tidak kalah juga Bung Arif. Ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang terang benderang. Tapi kemudian hendak dibelokkan ya di dalam drama-drama sequel-sequel yang muncul di percakapan DPR ya. Itu juga termasuk rame juga yang dikatakan oleh Beni Kaharman ya. Kenapa Pak Mahfud ini mengungkap 349 ya mungkin punya motif politik. Nah, ini luar biasa. Arteria Dahlan juga mengatakan itu tidak punya hak Pak Mahfud itu dan itu termasuk mengungkap rahasia negara, data negara bisa kena pidana kata Arteria Dahlan. Ya Allah ya. Demikian juga ditegaskan juga oleh Pak siapa itu ya? Pak Asrul Sani bahwa Pak Mahfud ini tidak memiliki kewenangan. Nah, itu yang saya katakan kenapa drama Bang Arif yang ramai itunya gitu, tidak langsung ditangkap ya. Harusnya ini apa namanya paling tidak itu harus ditangkap dulu itu si Menteri Sri Mulyani itu Bung Arif ya, Ya. harusnya itu. Ya, jadi kalau Habib Rizik langsung tangkap, Habib Bahar langsung tangkap, Gus Nur langsung tangkap. Tidak ada di situ rapat-rapat kayak begitu ya. Sama sekali tidak ada. Coba ini bayangkan Bung Arif ya, yang namanya korupsi, yang namanya kolusi ya, demikian juga suap menyuap itu termasuk adalah extraordinary crime, baik itu kecil maupun besar. Nah, ini coba dibayangkan 349 triliun. Ya Allah, luar biasa. Nah, drama yang kedua memang ini ya Allah mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Bambang Pacul ini. Ya. Jadi ketika ditanya, ini untuk menyelesaikan kata Pak Mahfud harus disahkan undang-undang perampasan hak dan juga menggunakan uang apa itu? Uang digital itu ya. Nah, dijawab oleh Bambang Pacul ya. Ini Korea-Korea di sini itu sebetulnya apa kata jadi Korea-Korea di sini Korea-Korea itu adalah anggota DPR itu Bung Arif. Korea-Korea di sini ini apa kata bosnya? Sama dengan saya. Ya katanya. Kalau sudah ditelepon oleh Ibu Pacul, berhenti. Ya gitu. Wah, siap. Begitu katanya. Ya Allah, coba gitu loh. Hancur kita negara kita ini. Nah, maka apa yang dipesankan di dalam kritik oleh mahasiswa UI, bagaimana ada animasi, ya, ada meme, Puan itu yang kemudian dia bertubuh tikus dan juga kemudian viral, gitu ya.
Jadi DPR ini adalah tikus-tikus yang merampok uang rakyat gitu ya, Bung Arif ya. Maka itu mengkonfirmasi kebenarannya gitu. Ya, sekali lagi itu mengkonfirmasi kebenarannya. Dan Puan pun juga tidak melaporkan apa yang disampaikan oleh mahasiswa UI. Ya, itu kan betul-betul ya pelecehan yang sangat luar biasa, Bung Arif. Bagaimana mungkin jelas-jelas itu adalah fotonya Puan Maharani. Dan Puan Maharani ini siapa, Bung? Puan Maharani ini adalah ketua partai, ketua DPR, Bung Arif. Simbol tertinggi, Bung Arif. Ya, dan ada wajahnya. Kemudian bertubuh tikus. Coba, Bung Arif. Dan setelah itu meledak 349 triliun, DPR cuman gimmick-gimmick drama saja, Bung Arif. Tidak langsung, Bung Arif, membuat rekomendasi tangkap Sri Mulyani, tangkap semua yang terindikasi, copot semua yang terindikasi. Harusnya seperti itu yang dilakukan oleh DPR. Nah, jadi itu yang pertama Bung Arif mengkonfirmasi dari meme dari apa namanya mahasiswa ya tentang Puan, wajah Puan yang bertubuh tikus itu, Bung Arif ya. Yang kedua juga mengkonfirmasi bahwa keadaan negeri kita ini sudah masuk ke dalam jurang ini, Bung Arif. Bukan kemudian di pinggir jurang kita ini. Sudah masuk ke dalam jurang ini. Ya Allah. Nah, kemudian yang ketiga, ini mengkonfirmasi bahwa sumber kerusakan yang ada di negeri kita ini adalah sekuler, kapitalis, liberal, dan demokrasi. Gitu, Bung Arif. Jadi demokrasi sudah sangat sudah sangat masyhur sekarang ini ya, sudah sangat terkenal. Demokrasi ini adalah berbiaya mahal. Berkali-kali saya sampaikan, diperkirakan tahun ini saja ongkos pilpres itu adalah sekitar 20 triliun. Kalau presiden saja bisa menyediakan 1 triliun, berarti nanti dia akan rugi 19 triliun. Maka kalau dia jadi presiden, nah tentu pasti dia bersama dengan oligarki akan melakukan kebijakan-kebijakan yang dia menguntungkan oligarki, menguntungkan pemilik modal, karena 19 triliun tadi dibiayai oleh oligarki. Maka oligarki inilah yang kemudian merampok ya berbagai macam kekayaan alam di negeri kita, melakukan korupsi APBN, melakukan korupsi uang pajak ya dan lain sebagainya. Ya, untuk balik modal. Kalau bisa untuk memperkaya dirinya juga untuk pilpres yang akan datang. Nah, ini clear, Bung Arif. Clear ini. Ya, tidak kemudian 99%, tidak, Bung Arif. Ini 100% Bung Arif, 100% Bung Arif ya. Nah, yang terakhir Bung Arif ya, pesan saya yang pertama adalah tentu di sini sudah sangat jelas bahwa sumber kerusakan kita di sini adalah sekuler demokrasi, Bung Arif. Ya, sekuler demokrasi ini adalah sumber semua kerusakan yang ada di negeri ini. Coba ini Bung Arif, ini bisa dibayangkan Bung Arif. Ini hanya dipajak saja 349, ini yang ketahuan Bung Arif. Bagaimana dengan Freeport, Bung Arif? Ya, yang sudah mulai tahun 50-an itu Bung Arif, berapa itu? Bagaimana dengan kelautan, Bung Arif? Bagaimana nanti dengan hutan, Bung Arif? Bagaimana dengan IKN, Bung Arif? Bagaimana dengan infrastruktur, Bung Arif? Waduh, ngeri, Bung Arif, ngeri, Bung Arif, ngeri ini. Ya, makanya saya katakan kita ini Indonesia ini bukan tidak baik-baik saja, Bung Arif. Sudah di dalam jurang ini, Bung Arif. Ya,
Nah, ini yang pertama, Bung Arif, sumber kerusakan ini adalah sekuler, demokrasi, kapitalisme, liberal. Dalam hal ini nih, yang banyak korupsi karena demokrasi ini, Bung Arif. Ya, sedangkan liberalisme memberikan kemudahan, Bung Arif, untuk menjual aset-aset negara, untuk korupsi dan lain sebagainya. Ya, itu yang pertama, Bung Arif. Yang kedua, sudah pasti bahwa kesalahannya bukan di FPI, Bung Arif. Bukan di HTI, Bung Arif. Bukan di Imam Besar Habib Rizik bin Syihab, bukan, Bung Arif. Bukan juga di Habib Bahar bin Smith, bukan, Bung Arif. Bukan juga di Gus Nur, sekali lagi. Bukan masalah Gus Nur itu, Bung Arif. Ya. Maka harus dibebaskan. Mereka semuanya itu hanya kambing hitam saja untuk menutupi drama mega skandal tadi. Betul tidak, Bung Arif? Ya. Dan ini harus kita kawal, Bung Arif. Ya, harus kita kawal. Maka seruan saya yang terakhir, ya, kasus ini akan semakin besar terus, Bung Arif. Karena watak dari mereka itu adalah rakus. Watak mereka itu wataknya, moralnya sudah moral koruptor mereka itu. Ya, dan mereka itu telah menjadi budak penjajah. Maka mereka bukan berhenti, akan semakin skandal-skandal ini semakin besar. Dan ini telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Ketika mereka itu memegang sekularisme, demokrasi sekuler akan menjadi rakus, akan menjadi budak penjajah, akan merampok, akan menjadi maling, Bung Arif. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT di dalam surat Fatir ayat 34, ya, wala yahiqqul makru sayyi'u illa bi ahli. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa melainkan kepada orang yang membuat atau merencanakannya sendiri. Nah, itu Bung Arif. Jadi makar-makar mereka, korupsi-korupsi mereka, kezaliman-kezaliman mereka, Bung Arif, ya. Demikian juga penjualan aset-aset negara dan berbagai macam kerusakan ini akan semakin muncul membesar ini, Bung Arif. Dan itu akan menghancurkan mereka, kata Allah SWT. Luar biasa ini, Bung Arif. Oleh karena itu, yang ketiga saya serukan kepada para ulama, kepada para habaib, kepada Hizbut Tahrir Indonesia, kepada FPI, kepada Gus Nur, kepada tokoh-tokoh, dan kepada aktivis. Tidak ada yang lain kecuali kita melawan, Bung Arif. Kita lawan. Ya, apa saja yang kita lakukan, bisa kita lakukan. Yang bisa demo, segera demo besar-besaran. Yang memiliki channel-channel dakwah, ya, cyber dakwah, ya, hembuskan seluas-luasnya bahwa Jokowi ini, rezim Jokowi sudah tidak layak lagi, sudah tidak mampu lagi, karena dia adalah rezim korup, rezim yang menjadi budak dari asing dan asing, rezim yang dia anti-Islam, menangkap para ulama, menista Rasulullah, menista Al-Quran. Itu, Bung Arif, ya. Maka yang bisa demo-demo, Bung Arif, yang bisa bersuara di media sosial, suara terus, yang istighosa, yang berdoa, Bung Arif, yang memiliki harta yang banyak, keluarkan di dalam pengajian-pengajian tabligh akbar. Ya, jelaskan kepada seluruh rakyat sehingga rakyat bersama-sama melawan, dan insya Allah Allah SWT akan menjatuhkan, Bung Arif. Tidak lama lagi ini rezim Jokowi ini, Bung Arif, yang sangat biadab kepada rakyatnya, dan dia sangat tunduk kepada asing dan asing, tunduk kepada ibu-ibu bos tadi itu, Bung Arif, tunduk kepada mak-mak bos itu, Bung Arif. Ya, saya pikir kemarahan saya sudah cukup ini, Bung Arif. Ya, saya pikir, Bung Arif, mohon maaf ini, Bung Arif, yang harus saya tumpahkan ini begitu. Ya, rusaknya negara kita. Dari saya cukup dulu, Bung Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir itu kemarahan bukan hanya dari Ustadz Irwan, tapi saya pikir sebagian besar rakyat Indonesia juga marah terhadap kelakuan Hmm. para pemangku kebijakan yang seharusnya lebih fokus untuk mengurusi 349 300. triliun yang hilang daripada ngurusin drama-drama nggak jelas. Khususnya malah Hmm. akhir-akhir ini Pak Mahfud MD malah sedikit terpojok oleh kelakuan-kelakuan para anggota Hmm. DPR tersebut. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Ustadz Irwan Saifullah mulai dari kerusakan yang kemudian menimpa hari ini atau timbul itu karena penerapan sistem. Nah, untuk itu mungkin saya ingin bertanya kepada Kiai Yusuf Sin, kira-kira untuk memperbaiki situasi yang rusak ini kita mulai dari mana, Kiai? Tafadhol. Oke, terima kasih Bung Arif, pemirsa Barometer, channel Barometer yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Mengenai pertanyaan dan topik yang sedang kita bahas saat ini sangat menarik ya. Jadi menyambung tadi apa yang Ustadz Irwan sudah sampaikan dan juga yang ditanyakan oleh Bung Arif selaku moderator, kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah memperingatkan kita tentang kerusakan. Apa yang kita saksikan hari ini adalah kerusakan yang sangat nampak, mutawatir kita rasakan. Bukan hanya kerusakan yang nampak, tapi efek dari kerusakan itu benar-benar kita rasakan, Allah. rakyat rasakan. Kalau kita marah, kira-kira atau rakyat marah, itu adalah sebenarnya kecintaan bukan? Ya, kecintaan kita. Kalau kita Kecintaan, mengoreksi Yai, penguasa itu kecintaan kecintaan wajib, sebenarnya. Yai. Ya, kecintaan Allah. kepada Negeri penguasa. ini. Kita pengen supaya mereka bertobat, kira-kira Ah, seperti itu, itu. Yai. Makanya dalam hadis ya yang di apa namanya dari hadis apa itu hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan ya qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar ya Nabi itu bersabda mengatakan bahwa khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa syiraru a'immatikum ya tubugi alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Bahwa dalam hadis ini dikatakan ya Sofi, hadis Sofi. rawahu Muslim, bahwa sebaik-baik penguasa kalian atau orang-orang yang diberikan uh, kewenangan ya ngurus urusan kalian, ya penguasa kalian itu adalah orang-orang yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai mereka. Dan tadi saya katakan bahwa uh, apa namanya bahwa sikap pengawasan yang dilakukan rakyat itu bukan hanya sebatas dianggap lawan atau oposisi dalam hal ini, gitu kan? Bukan dalam rangka sebagai dianggap sebagai musuh, tetapi adalah bagian daripada kecintaan kita kepada penguasa, ya, kecintaan kepada kita kepada rakyat, kecintaan kita kepada negeri ini. Ya, jadi kalau ada misalnya orang-orang pihak-pihak yang memusuhi, menganggap bahwa setiap nasihat yang disampaikan ya kepada penguasa, kepada rezim ya itu dianggap musuh. Nah, ini dunia itu tidak akan stabil nantinya karena tidak akan ada lagi orang yang akan memperingatkan keburukan dan itu ancamannya sangat luar biasa. Ya, bisa saja azab Allah akan timpakan bukan hanya kepada pelaku kezaliman tetapi bisa kepada pelaku kepada orang-orang yang mendiamkan kezaliman dan kita tentunya nggak mau seperti itu. Ya, kan begitu. Nah, dalam hadis ini baginda Nabi SAW mengatakan bahwa sebagai baik penguasa kalian
pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka, mereka mencintai kalian, ya, dan kalian mendoakan mereka, mereka pun mendoakan kalian, dan sebaliknya, seburuk-buruk pemimpin, penguasa kalian, orang-orang yang diberikan kepercayaan atas urusan kalian itu adalah orang-orang yang kalian membenci mereka, mereka membenci uh, apa namanya, membenci, mereka membenci kalian, ya, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Nah, jangan sampai nih, gitu kan, kalau justru kita kan ini bicara bukan dalam apa ya, bukan atas dasar kebencian. Nah, kalau seandainya dipahami pembicaraan ini adalah kebencian, artinya kita menyampaikan dengan cinta tapi direspon dengan kebencian, berarti bisa jadi siroru aimatikum, ya, bisa jadi bahwa penguasa yang ada ini atau orang-orang yang terlibat di situ dianggap sebagai buruk-buruk, seburuk-buruk pemimpin, ya. Nah, tinggal nanti masyarakat menilai seperti apa. Ini poin pertama yang disampaikan. Nah, poin berikutnya, ya, kita langsung ke inti topik kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, di muka bumi ini, ya, itu karena ulah tangan manusia. Kita tahu, ya, kita saat ini menyaksikan berbagai macam fasad, kerusakan, ya, entah disadari atau tidak oleh masyarakat, terlebih oleh pemangku jabatan, ya. Hari ini fasad itu, ya, nampak, dan kita merasakan apa namanya, efek daripada fasad itu, dan sangat memilukan, ya, di saat rakyat, negara mengatakan, di saat rakyat terbebani dengan berbagai tuntutan kebutuhan pokok, ya, karena kesulitan saat corona dan seterusnya, tapi, ya, negara teriak-teriak bilang kita harus menaikkan berbagai hal, ya, pajak dan seterusnya. Dan sementara di satu sisi yang lain, ya, ada segerombolan orang, gitu kan, dan ini orang-orang yang eh, apa namanya, yang memiliki kewenangan ngurus negara, ya, justru mereka adalah orang-orang yang melakukan drama-drama tadi, orang-orang yang sebenarnya sudah terkuak, mereka yang sebenarnya pada dasarnya yang melakukan fasad itu sendiri, yang melakukan kerusakan itu sendiri, yang melakukan penipuan terhadap rakyat itu sendiri, ya, melakukan korupsi, melakukan pencucian uang, melakukan berbagai kejahatan-kejahatan yang kita saksikan saat ini. Ini nampaknya drama ini tidak berhenti ini, yang mulai dari dramanya Sambo, gitu kan, sampai sekarang ini terus menerus, ya, dari Sambo, Teddy Minahasa, sekarang masalah Alun siapa, Sambodo, gitu kan, hingga kemudian 349 triliun ini, gitu, luar biasa, gitu, ya, nggak tahu setelah ini apalagi yang akan terkuak, bisa jadi Allah. ini luar biasa, gitu kan, ini fasad, dan Allah sudah ingatkan bahwa fasad itu terjadi karena ulah tangan manusia. Tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Irwan, bahwa Allah. ini kembali lagi karena, sekali lagi, karena sistem, ya, sistem yang diterapkan di negeri ini, hukum yang diterapkan di negeri ini tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memungkinkan, ya, memungkinkan orang-orang yang baik pun juga akan rusak di sistem seperti ini. Terlebih kalau sistemnya rusak, orang yang sudah rusak pasti akan tambah rusak, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya para pemirsa Barometer, ya, harusnya kita bersama-sama untuk mengawal, ya, setiap kasus-kasus, setiap apa yang terjadi di negeri ini, ya, agar kemudian suara-suara kebenaran itu sampai kepada, ya, pemangku kepentingan jabatan, dan mereka mau berbenah, ya, mau menyadari bahwa memang sistem ini tidak akan memberikan kebaikan kepada masyarakat, ya, justru akan menyengsarakan masyarakat, dan agar mereka juga apa namanya, mereka pun juga menjadi takut untuk berada dalam
keadaan menipu rakyat seperti itu. Karena ya berat ya kalau dalam kondisi seperti ini mereka tidak mau kembali, ya, tidak mau bertobat, ya Allah akan ancam mereka tidak akan masuk neraka sebagaimana dalam hadis Ma'qil itu kan bin Yasar radhiyallahu anhu, ya. Rasul bersabda, "Ma min abdin yastara'ihillahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah." Ya, muttafaqun alaih. Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kewenangan, kesempatan untuk mengurus rakyat, lalu dia menipu rakyatnya, ya kan? Eh, Pada hari kematiannya dia dalam kondisi menipu rakyatnya, maka kecuali pasti Allah akan haramkan baginya masuk ke dalam surga. Nah, tentunya kalau orang yang beriman itu kan pasti akan takut dengan ancaman seperti ini, gitu kan. Nah, cuma ada yang menarik ini, Bung Arif ya dan pemirsa Barometer. Saya mau ngambil dari sisi ini ya. Jadi saya dapat video gitu kan. Saya nggak tahu ini apakah ini ceramahnya Pak Mahfud ya. Apakah kejadian ini setelah kisru di Bambang Pacul di DPR dan Pak Mahfud itu, ya kan? Atau sebelum itu, tapi yang pasti di situ Pak Mahfud itu mengomentari bahwa ya artinya dengan kasus-kasus dengan drama-drama yang ada ini, ya setidaknya demokrasi itu masih lebih bagus. Jangan dibubarkanlah DPR itu, kira-kira gitu kan? Ya, daripada khilafah. Khilafah itu kan dia pahami ya sebagai negara monarki. Ya, kalau di negara monarki jangan sampai kita kembali kepada negara monarki katanya karena eh, akan sulit untuk mengawasi penguasanya kalau misalnya ada skandal, ada persoalan. Nah, tetapi kalau di DPR, kalau di demokrasi katanya sistem demokrasi lebih baik daripada khilafah karena dia punya sistem yang bisa mengawasi penguasa yang ada. Justru di sini berabehnya adalah seandainya gitu kan, kalau sistem demokrasi ini seperti apa yang kita saksikan. Kalau memang ada masalah, masalahnya bareng-bareng, gitu masalahnya. Kalau mereka mereka berkhianat pada rakyat, maka semuanya berkhianat gitu, gitu kan? Semua yang punya kewenangan itu atau penguasa-penguasa kan kalau demokrasi kan ada tiga kekuasaan, ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Jadi kesemuanya ini berkhianat, ya rakyat mau ngadu kemana? Lebih susah. Tetapi kalau kalau khilafah ya sistem Islam ya eh, itu pertama akan jauh dari dari apa yang disebutkan Pak Mahfud ya. Pertama beliau keliru karena menganggap khilafah adalah monarki itu salah ya kan. Kemudian yang kedua ya bahwa khilafah itu kan punya mekanisme sendiri yang berbeda dengan demokrasi. Khilafah itu dia punya yang namanya majelis umat yang memang berfungsi untuk mengontrol jalannya kekuasaan kan begitu. Ya, cuma bedanya ya mirip-mirip DPR tapi bedanya kalau di khilafah majelis umat tidak bikin aturan, bukan yang membuat aturan, tetapi kalau di DPR dia bikin aturan. Ya tentunya kalau kalau dibandingkan dengan kerajaan atau monarki ya tentu berbeda gitu kan. Kalau apa yang dikhawatirkan Pak Mahfud terhadap kerajaan, oke, tapi khilafah yang harus dipahami bukan kerajaan, dia bukan monarki, tapi dia sistem khilafah namanya, seperti itu. Nah, ini kayaknya juga penting untuk dipahamkan ya, dan masyarakat juga penting untuk memahami persoalan ini bahwa Islam dia memiliki sistem yang mampu untuk menjalankan kekuasaan itu ya dengan benar dan mampu menerapkan hukum Islam yang benar itu sehingga kemudian memberikan kesejahteraan, memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Kenapa? Karena kalau dalam sistem Islam itu kan uh, penguasa itu tidak punya hak membuat hukum. Dia hanya menjalankan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Ya kan sehingga kemudian tidak akan ada celah bagi dia ya untuk uh, mem- apa namanya? Untuk memanipulasi segala
hukum atau undang-undang yang berlaku. Ini tentu berbeda dengan DPR, ya, sehingga kemudian kewenangan yang diberikan kepada mereka itu dibuat, ya, dijadikan mereka, ya, sebagai alat untuk menipu rakyat, ya, menguasai kepemilikan umum dan seterusnya lah intinya. Nah, dari situ kemudian muncul kerusakan. Maka yang terakhir saya ingatkan, jadi semua ini bersumber dari sistem yang rusak, ya, sistem demokrasi, kapitalisme, dan itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, walan tardo apa namanya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang paling dari peringatanku, ya, maka bagi mereka adalah kehidupan yang sempit. Dan Allah sudah memperingatkan bahwa kerusakan itu karena akibat ulah tangan manusia, dan salah satu akibat ulah tangan manusia itu ketika hukum dan sistem ini diberikan kepada manusia untuk membuat aturannya sendiri. Maka itu adalah bentuk berpalingnya mereka dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka fasad yang kita rasakan saat ini, ya, itu adalah konsekuensi daripada sikap pembangkangan manusia seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kembalikan ke Bung Arif. Ya, terima kasih Kiai Yusufsin. Tadi kesimpulannya adalah kehidupan kita yang fasad ini diakibatkan oleh sistem, yaitu sistem yang tidak berlandaskan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan satu ayat yang menarik tadi dalam surat An-Nur tadi, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Surat Toha. Iya, surat Toha, ya. Surat Toha. Jadi kesimpulannya adalah apa-apa yang kita saksikan hari ini dari blunder-blunder ini kan semakin lama ini semakin blunder, dan akhirnya akan sulit ini untuk mengungkap para 349 triliun karena masing-masing saya lihat ini saling mengunci supaya tidak terbukalah atau tidak langsung ditangkap siapa dan uangnya kemana ini. Nah, untuk itu penyelesaiannya ini gimana? Ini mungkin singkat saja Ustadz Irwan Saifullah menanggapi fenomena yang sekarang ini. Iya, jadi penyelesaiannya sudah jelas ini Bung Arif. Yang pertama, jadi kalau Pak Mahfud itu mengatakan bahwa dia membongkar ini karena salah satunya dorongan Pak Jokowi. Nah, itu tidak benar itu Bung Arif. Tidak benar. Justru Pak Jokowi inilah sumber masalah, Bung Arif. Pak Jokowi ini sumber masalah, kerusakan yang sangat banyak sekali tadi tidak mampu dia menyelesaikan. Apalagi kalau kita mundur flashback, Bung Arif, ada kasus Bank Senturi, betul tidak? Zaman SBY, sama itu. Ada kasus BLBI zaman Bu Mega, sama Bung Arif, gitu. Nah, jadi sumbernya ini Puan Maharani, sumbernya ini Pak Jokowi, itu sumbernya Bung Arif. Apalagi tidak hanya sekedar kerusakan yang sangat dahsyat ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi ijazahnya Pak Jokowi juga ini dugaan palsu ini, Bung Arif. Iya, sehingga ya ancamannya itu adalah khilafah yang akan memecah belah. Khilafah yang akan melakukan tindakan makar mengganti Pancasila, itu tidak benar. Justru Pancasila sekarang ini sudah diganti oleh sekuler dan kapitalis, demokrasi, Bung Arif. Nah, itu yang pertama. Makanya disinilah Hizbut Tahrir, FPI, dan ormas-ormas Islam menawarkan, Bung Arif, syariat Islam, menawarkan khilafah. Nah, ini langkah yang pertama, Bung Arif. Gitu. Nah, langkah yang kedua, nah, harta-harta curang, harta-harta korupsi ini masuk di dalam takzir ini, Bung Arif. Ya. Maka undang-undang perampasan hak tadi sudah benar. Jadi tidak usah
banyak rapat tadi itu. Langsung aja PPATK mana? Oh ini terindikasi 100 miliar, ambil. Ini indikasi 1.000 triliun, apa namanya, 5 triliun, ambil semua. Mulai dari presiden diteliti uang mengalir kemana saja itu. Ya, Ya, PR semuanya, Kaisang misalnya gitu ya. Siapa keluarga semuanya langsung diambil Bung Arif. Gitu. Nah, ya jadi yang pertama diambil ya. Kemudian yang bermasalah ini harus mengundurkan diri. Ya, kalau dia tidak mau mengundurkan diri dipecat. Nah, termasuk presiden itu harus mundur ini Bung Arif, paling bertanggung jawab ini. Nah, barulah Bung Arif setelah itu dirampasi semuanya, silakan. Kalau dia tidak terima masuk ke pengadilan. Kalau tidak masuk pengadilan ya berarti benar itu Bung Arif. Ya. Nah, kalau kemudian ternyata ada yang besar triliunan ke atas Bung Arif, nah itu adalah sanksi dari khalifah gitu. Makanya dia boleh jadi sanksi yang ringan. Tadi dipecat Bung Arif. ya, Kira-kira kalau dipecat ini kapok enggak di negeri kita ini Bung Arif? belum tentu. Ya berarti di Pecat doang. penjara Bung Arif, di penjara. Di Ya, penjara kapok tidak Bung Arif? belum tentu juga, Tat. Ya kayaknya enggak kapok soalnya di penjara masih bisa plesir ke Bali Bung Arif. Ya, Di penjara masih makan enak, Bung Arif. Di penjara konon ada hotelnya, Bung Arif. Jadi dia ini 10 triliun di penjara kayak Pinangki hanya sekitar 1,5 tahun, Bung Arif. Jadi enak banget, Bung Arif. Kalau begitu dipotong tangannya, Bung Arif. Kira-kira kapok ya, nah Bung Arif? itu ada kemungkinan kapok, Tat. Kapok kalau dipotong tangannya. Tapi kalau sudah dipotong tangannya, masih Am, saja dia ini tidak tobat. Masih korupsi saja. Bisa tidak? bisa. Bisa. Tidak bisa dia mengetik. Tapi dia masih Hmm, punya mulut. Dia punya otak. Gitu. Makanya harus dipotong otaknya itu. Nah gitu Bung Arif. Harus dipotong leher Bung Arif. Baru selesai. Betul tidak? betul. Nah itu Bung Arif. Tapi insya Allah kalau Islam tadi diterapkan, khilafah diterapkan, tidak sampai Bung Arif, ya potong leher, ya toh, hukumnya adil, rinci Bung Arif, dikasih sanksi tadi Bung Arif, apalagi ada 6 jaminan Bung Arif, sehingga tenaga kerja, karyawan, pejabat itu menjadi bersih. Yang pada episode sebelumnya telah kita jelaskan Bung Arif. Betul. Nah, itu solusi Bung Arif. Murah, cepat, dan Indonesia menjadi bersih Bung Arif. Nah, jadi sekali lagi Bung Arif, sumber masalahnya bukan khilafah. Khilafah ini adalah solusi Bung Arif. Yang mengganti Pancasila ini bukan khilafah Bung Arif, sekuler kapitalis. Nah, demokrasi sekarang. Dan kita ini menawarkan dengan cara yang intelektual, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang argumentasi, dengan cara akhlak yang mulia, Bung Arif. Ya, mantap tidak, Bung Arif? Mantep. Mantap, mantap. Mantap. Pernah kalau orang tidak setuju dengan syariat Islam, kemudian kita pukul, Bung Arif? Tidak. Tidak pernah. Kita mengisi pengajian, kemudian orang-orang tidak setuju, ya, kemudian kita bom. Pernah tidak? Tidak. Tidak ada, Bung Arif. Santun, intelektual, syar'i, selalu ada, ya. Bagaimana penerapannya, Bung Arif? Luar biasa. Tidak pernah mengkafirkan orang yang tidak setuju dengan khilafah. Nah, itu barangkali Bung Arif sangat Ya, jelas sekarang ini Bung Arif. mantap. Jelas, gamblang sekarang negeri kita ini. Betul-betul membutuhkan syariah dan khilafah. Nah, Apalagi dengan penjelasan Kiai Yusuf Sin tadi itu. Sudah merupakan wajib karena pasti akan Ya, sesak dada kita. Tidak ya, hanya dada kita, data orang-orang soleh pun juga sesak. Tidak betul. hanya dada orang soleh,
dadanya tumbuh-tumbuhan juga sesak, Bung Arif. Gitu, Ya, dan Mhm. belum tambang, Bung Arif ya, datanya itu ya, gas-gas ya, barang tambang itu Mhm. sesak semuanya, Bung Arif betul, sekarang betul, betul. dirampoki. Nah, Mhm. clear, Bung Arif, clear ini, Ya, Bung Arif. ya, 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 baik. Mhm. Terima kasih Ustadz Irwan Saifullah yang telah ya, menyampaikan paparan yang cukup apa layak untuk dipertimbangkan di negeri ini. Bahkan ini menjadi salah satu-satunya solusi, saya pikir. Tidak ada solusi lain kecuali diganti sistem yang memang sudah rusak. Tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Irwan Saifullah, yaitu sistem sekuler kapitalis ini dengan sistem khilafah yang ditawarkan oleh Ustadz Irwan Saifullah. Dan hmm, justru dengan khilafah lah, ya, dengan khilafah inilah yang kemudian sesuai dengan aturan-aturan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan di sisi lain juga ini akan menenteramkan umat manusia, betul, tidak ada betul. namanya kecewa-kecewa Mhm. Masya Allah, iya, terhadap betul. pemimpinan, dan Betul. akan berlaku adil pasti. Jadi Mhm. adil itu bukan atas keputusan manusia, bukan atas keputusan DPR, tapi adil atas keputusan Mhm. Allah Subhanahu wa taala, dan Betul, itu Bung Arif. adil yang paling benar. Betul. Mhm. Nah, mungkin demikianlah diskusi kita Ya, pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu Allahumma an la rabbana ilaha bihamdika illa asyhadu an anta la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.